السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya hormati, mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kula panjenengan sedaya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan menganugerahkan aneka nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua alhamdulillah bisa datang ke Masjid Nasional Al-Akbar ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan juga seperti biasa, setiap Selasa ba'da maghrib dilanjutkan kepada kajian tadabbur Al-Quran melalui kitab tafsir yang ditulis oleh dua ulama besar, yakni Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal dari kita untuk menghadap kepada Allah kelak. Amin amin Allahumma amin. Juga marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan seluruh keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan semua orang yang kita cintai, agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barakah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kemudahan oleh Allah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyat wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji satu rangkaian atau sebagian daripada tafsir surah Al-Qalam juz 29. Akan kita kaji mulai ayat 17 hingga ayat 33. Berangkat dari ayat ini pula, ayat yang akan kita bahas ini, ayat yang akan kita kaji ini, tema yang akan kita angkat adalah belajar dari para pemilik kebun. Kenapa Pak? Belajar dari para pemilik kebun, karena ayat ini berbicara tentang hal itu. Bapak Ibu sekalian mungkin akan bertanya, siapa yang dimaksud dalam ayat ini sebagai para pemilik kebun?
atau dalam bahasa Al-Qur'annya Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Tentang siapa sosok yang secara persis disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya secara spesifik, karena memang di antara gaya bahasa Al-Quran, Al-Quran bukan kitab sekolahan, Al-Quran bukan kitab cerita-cerita sebagaimana yang panjenengan lihat atau sering panjenengan jumpai di toko-toko, tidak. Tetapi Al-Quran itu adalah kitab hidayah yang punya karakteristik sastra tersendiri. Maka seringkali dalam menyampaikan sebuah kisah tentang sosok yang ada dalam sejarah umat manusia, kadang-kadang Allah menjelaskannya secara spesifik, karena mulianya sosok itu, karena besarnya sosok itu. Seperti ketika berbicara tentang kisah-kisah para nabi, di situ disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nuh, dan lain sebagainya. Sebagian dalam Al-Quran yang berbicara tentang kisah-kisah, Al-Quran hanya menyebutkannya secara global, atau dalam bahasa sekarang adalah apa? Sing biasa koyok ada kasus-kasus disebutkan inisialnya saja. Jadi sebagian kisah dalam Al-Quran disebutkan dengan inisialnya saja. Seperti kisah tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu adalah gelar. Karena Fir'aun itu adalah gelar, maka namanya diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Siapa Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran? Bapak Ibu mungkin yang pernah baca sejarah, di situ ada sejarawan yang menyebutkan Ramses I, Ramses II, dan seterusnya. Sebagian sosok yang namanya disamarkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh para pakar ulumul Quran, karena banyak alasan. Di antara alasannya adalah karena siapapun sosok yang disebutkan di situ tidak penting bagi kita untuk mengetahui itu siapa, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui pelajaran hidup yang pernah mereka jalani. Atau kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyamarkan nama mereka bertujuan untuk menutup aib mereka. Maka ketika berbicara tentang seorang wanita yang memaksa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang menurut para ahli tafsir itu disebut Zulaikha, tetapi di Al-Quran tidak ada nama Zulaikha. Disebutkan hanya Imro'atul Aziz, istri dari seorang Al-Aziz. Al-Aziz itu salah satu pejabat tinggi yang ada di Mesir. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu adalah orang-orang yang memiliki kebun. Siapa orang yang memiliki kebun di situ, nama-nama secara spesifiknya siapa tidak disebutkan. Tetapi banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa kisah ini adalah berkaitan dengan seorang yang memiliki kebun yang luas yang ada di dekat kota San'a. San'a niku mriko Pak, Celak Juanda. San'a itu ibu kota Yaman Pak sekarang Pak, yang sekarang lagi rame perang ya, yang di bom sama Amerika dan Inggris. Itu San'a, ibu kota Yaman. Di dekat San'a itu ada wilayah yang namanya Borwan, yang kurang lebih jaraknya 26 km. Jadi ayat ini berbicara tentang penduduk kota Borwan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji mereka, yakni orang-orang kafir Mekah. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah untuk merespon keingkaran orang-orang kafir Mekah, yang mana mereka diberikan nikmat oleh Allah, tetapi kemudian mereka menyombongkan diri dan ingkar kepada risalah yang diberikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini Allah mengingatkan mereka untuk melihat sebuah kisah para pemilik kebun yang tentu secara wilayah, secara geografis dekat dengan Mekah. Jadi Son'a tadi, walaupun juga cukup jauh, tapi kisah pemilik kebun yang disebutkan dalam ayat ini itu diketahui oleh para penduduk Mekah saat itu. Sesungguhnya kami, kata Allah, menguji mereka, yakni orang kafir Mekah, sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, orang-orang yang memiliki kebun. Il aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik hasil kebun itu pada esok hari, pada pagi hari. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Jadi mereka bersumpah untuk melakukan sesuatu dan mereka tidak mengatakan insya Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ahli tafsir menyebutkan tentang awal kisah ini. Jadi di dekat Son'a tadi, sebelum menyebutkan tentang sosok yang disebutkan oleh Allah dalam kisah ini, bahwa di suatu tempat yang bernama Dharawan tadi ada seorang laki-laki yang soleh. Seorang laki-laki yang soleh, dia kaya. Di antara kekayaannya itu adalah terkait harta perkebunan yang banyak dia miliki. Orang soleh itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak hanya kaya tetapi dia dermawan. Dia sangat dermawan, sehingga ketika dia menanam tanaman di kebun-kebunnya, terutama kebun anggur, kebun kurma, dan kebun-kebun lainnya, maka orang itu selalu melakukan perencanaan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hasil yang baik. Tetapi bukan hanya itu, orang tadi setiap dia memanen kebunnya, dia selalu melibatkan orang-orang fakir miskin. Dia selalu melibatkan orang-orang fakir miskin. Tujuannya apa, Ustaz? Tujuannya adalah setelah kebun itu dipanen, setelah ditimbang, setelah bilangannya jelas, hasilnya jelas, maka sebagian daripada hasil perkebunan itu akan langsung disedekahkan kepada orang-orang miskin tersebut. Dan ini cerita pada awalnya, orang itu adalah seorang laki-laki yang soleh. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, umurnya tidak panjang. Kalau nanti kepireng, ada yang berkata, wong niku nek soleh umure biasa gak dawa. Niku mboten bener. Kata orang tersebut, nek soleh biasa umure cendak. Maka nek kepingin umure dawa wis gak usah soleh-soleh. Nah niku mboten bener. Soleh atau tidak soleh, yang namanya umur itu adalah sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Dia tidak bisa maju atau tidak bisa mundur. Lah orang tadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak panjang umur. Dia kemudian sakit dan meninggal. Setelah dia meninggal, tentu saja hartanya termasuk perkebunannya itu diwarisi oleh anak-anaknya.
kebetulan punya banyak anak. Lalu kemudian anak-anak daripada laki-laki yang soleh tadi meneruskan usahanya, termasuk usaha perkebunannya. Mereka adalah anak-anak yang hebat, mereka anak-anak yang cerdas, sarjana pertanian. Saat ini mungkin alumni IPB, pointer. Jadi dalam melakukan perencanaan tentang usaha dipetakan dengan sedemikian detail, sehingga kemudian secara logika perencanaan yang bagus tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lah ternyata dasar anak-anak yang ditinggalkan tadi, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia pinter, walaupun dia cerdas, walaupun dia sarjana pertanian, ternyata anak-anak tadi kurang soleh, sehingga kemudian disebutkan oleh para ahli tafsir, di antara perkataan mereka adalah in fa'alna ma kana yaf'alu abuna dhaqa 'alaina fahalafu la yasrimannaha waqta as-sabah khifyatan 'alil masakin. Jadi saudara-saudara tadi, anak-anak dari laki-laki yang soleh tadi, suatu saat ketika tiba hari panen, jadi esok harinya itu panen, direncanakan panen, malamnya mereka diskusi atau sore harinya mereka berdiskusi. Di antara isi daripada diskusi mereka disebutkan dalam ayat ini, la yasrimunnaha muslimin, kita pasti akan memanen hasil dari kebun kita esok hari, dan kita yakin. Makanya tadi dikatakan la yasrimanna, itu ada dua taukid di situ, Pak. Lam di awal dan nun di akhir. Itu mempunyai makna taukid. Taukid itu yakin atas apa yang akan dilakukan. Karena apa? Mereka tadi adalah anak-anak yang pintar, Pak. Semua pertanian perkebunannya dirancang dengan sedemikian rupa sehingga menurut akal mustahil itu gagal. Sehingga kemudian mereka ketika berkumpul dengan saudara-saudaranya, mereka berkata, kita pasti akan memanen hasil kebun kita esok hari. Wala yastathun, dan mereka tidak melibatkan Allah terhadap hal itu. Mereka tidak mengatakan insya Allah, jika Allah berkehendak. Allah diabaikan dengan tidak mengatakan insya Allah. Lalu kemudian di antara isi diskusi daripada saudara-saudara tadi, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam tafsir ini tadi, mereka berada di antara mereka yang berkata, jika kita melakukan seperti kebiasaan ayah kita dulu. Ayah kita dulu kan sebagaimana tadi saya sampaikan, orang yang dermawan. Setiap panen itu mesti orang fakir miskin dilibatkan. Ketika selesai hasil ditimbang, sebagian dari hak orang miskin langsung diberikan saat itu. Tetapi anak-anaknya ini tidak. Mereka berkata, in fa'alna ma kana yaf'alu abuna dhaqa 'alaina, jika kita melakukan seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayah kita, tentu kita sulit, kita akan dapat sedikit. Anda bayangkan dapat 10 kilo, 10 ton, yang 1 ton dikasihkan fakir miskin seumpama, yang 9 dibagi saudara-saudaranya tadi. Padahal saudara-saudara yang dari ayah tadi itu mempunyai anak istri yang tentu masing-masing di antara mereka secara akal akan mendapatkan hasil yang sedikit ketika sebagian harta itu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, karena mereka berpandangan seperti itu, kemudian mereka merencanakan rencana jahat. Ini kalau orang-orang miskin di kampung kita tidak kita ajak, maka akan masyhur bahwa kita ini adalah keluarga yang pelit, kita keluarga yang kikir,
Bagaimana caranya agar kita memanen hasil kebun kita tanpa melibatkan orang-orang miskin, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak dilibatkan. Pintar Pak ya? Pintar. Bagaimana caranya? Kita panen sebelum subuh. Kita panen sebelum subuh. Kebiasaan orang saat itu mungkin bangunnya jam 8 atau jam 9. Kita tidak tahu syariat zaman itu ada sholat subuh atau pembuatan Pak. Karena sholat subuh itu syariat Nabi Muhammad. Mungkin kebiasaan orang zaman itu ketika bangun itu jam 7 atau jam 8. Maka kalau kita ingin memanen hasil kebun kita tanpa diketahui oleh orang-orang di kampung kita, tanpa diketahui oleh orang-orang miskin, ayo kita panen jam 4 subuh. Kemudian setuju. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Lalu kemudian ketika mereka tidur di malam hari setelah merencanakan perencanaan yang tidak baik tadi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Ta'ifum mir rabbika wa hum naimun, menurunkan azab yang meliputi ketika mereka sedang tidur di malam hari. Para ahli tafsir tentang mereka berbeda pendapat azabnya itu berupa apa. Ada di antara para ahli tafsir yang menyebutkan bahwa azab itu Allah menurunkan api yang membakar kebun itu. Ada di antara ahli tafsir lain yang berpendapat bahwa Allah menurunkan petir, yang mana petir itu menyambar kebun daripada yang dimiliki oleh orang-orang tadi, sehingga kemudian terbakar. Fa asbahat kas-sarim, lalu jadilah kebun-kebun itu seperti malam gelap gulita. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kebun itu terbakar hangus dan menghitam. Mereka masih belum tahu Pak. Mereka masih belum tahu. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. Lalu kemudian ketika subuh, ketika pagi, mereka saling memanggil satu sama lain. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ, berangkatlah kalian semua menuju kebun kalian jika kalian ingin memanen kebun kalian, ingin memetik hasil kebun kalian. Fanṭalaqū wa hum yatakhafatun, mereka kemudian berangkat, wa hum yatakhafatun, mereka kemudian berbisik satu sama lain, ngomong di pelana jika ada yang tahu kalau mereka sedang berangkat menuju kebun. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, hendaknya pada malam hari ini tidak ada seorang pun dari orang-orang miskin yang tahu kita sedang memanen. Hendaknya pada hari ini tidak ada seorang pun dari orang-orang miskin yang masuk ke kebun kita. Lalu kemudian mereka berangkat menghendap-hendap di kegelapan subuh saat itu. Mereka bicaranya pelan-pelan, saling berbisik. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka berangkat di pagi hari dengan tujuan hardin itu mencegah, dengan tujuan untuk mencegah orang miskin itu menikmati hasil kebun mereka, qadirin, padahal mereka mampu untuk menafkahkan sebagian hasil dari kebun tersebut. Falamma ra'awha qalu inna ladallun, ketika mereka telah berjalan beberapa kilo hingga kemudian sampai ke kebun mereka, lalu mereka melihat bahwa yang ada di depan mereka adalah kebun yang telah hancur, kebun yang telah hitam, kebun yang telah hangus. Mereka berkata, inna ladallun, teman taiki kebun kita ini, jangan-jangan kita tersesat. Bolong ini kan tersesat jalan. Perasaan kita sudah berjalan sesuai rute biasanya,
Tetapi kenapa ketika kita sampai di sini bukan kebun yang kita jumpai, tetapi kebun yang telah hancur? Lalu kemudian ada di antara sebagian mereka yang tersadar kalau itu memang kebun mereka. Mereka berkata, bal nahnu mahrumun. Tidak, tetapi ini betul-betul kebun kita. Kita dihalangi oleh Allah dari mendapatkan hasil perkebunan seperti yang kita inginkan. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian orang yang paling pintar, yang paling adil di antara saudara-saudara tadi berkata, bukankah aku telah berkata kepada kalian, bukankah aku telah memberikan nasihat kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah? Lalu mereka menjawab, subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka tersadar dan kemudian mereka beristighfar, bertasbih, mengakui kesalahan ataupun dosa-dosa mereka. Mereka berkata, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah berbuat, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah berbuat melampaui batas. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Ini adalah kisah yang terjadi jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada 3 pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah ini. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama adalah jangan terlalu percaya dengan akal kita. Karena kenapa? Akal itu sering kali menipu. Jangan terlalu percaya dengan akal kita, karena akal itu sering kali menipu. Sebagaimana tadi, para pemilik kebun itu adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah ahli pertanian. Dalam mengkonsep pekerjaannya, mereka telah memetakan dengan begitu detail langkah-langkah, step by step yang ingin mereka capai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi orang yang mengandalkan akalnya, seringkali dia tertipu, Pak. Seringkali dia tertipu. Jangan mengandalkan akal, termasuk jangan mengandalkan mata kita, jangan mengandalkan diri kita. Mata seringkali berkhianat, mata seringkali keliru. Dengan nanti tak ngecosan, Pak, lihat orang di foto begitu cantik, begitu tampan, ketika ketemu aslinya, lihatlah kok ini. Itu mata. Seluruh tubuh kita ini sering berkhianat. Karena sering berkhianat, sering salah, maka jangan percaya 100% terhadap akal majikan. Libatkan Allah dalam segala urusan kita. Sebagaimana tadi kisah orang pemilik kebun, mereka telah mengkonsep pekerjaannya dengan begitu luar biasa, hingga ketika hasil panen telah tiba, akal saja tidak nurut. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka ketika Allah tidak berkehendak, maka hukum akal, hukum adat atau akal kita tidak akan pernah berhasil. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama ketika orang itu ingin berhasil, ingin sukses, yang pertama dia berusaha, dia menggunakan akal, dia mengkonsep pekerjaan dengan begitu detail. Apapun profesi panjenengan, jenengan seorang petani, seorang pengusaha, seorang pedagang, atau seorang profesi apapun, silahkan panjenengan berusaha, silahkan panjenengan menggunakan akal, tetapi libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap proses yang Anda jalani.
ketika Anda melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kula panjenengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan keberhasilan kepada kita. Seandainya usaha kita gagal, kita tidak akan jatuh, ya, karena ini berkaitan dengan takdir juga. Jenengan usaha sekeras apapun, kalau takdirnya tidak berkehendak, tidak bisa. Maka terus Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dawuh, sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Keinginan yang menggebu-gebu, planning yang rinci, usaha yang keras tidak akan pernah bisa menembus batasan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma enak itu yang sing mukmin, orang yang beriman niku, ketika mereka melibatkan Allah, ketika mereka tahu bahwa berhasil atau tidak itu urusan Allah, mereka kalau jatuh tidak pernah menyesali berlebihan, Pak. Maka sering kita punya target dalam apapun. Kalau panjenengan mungkin punya impian apapun, planning apapun yang akan saya tempuh dalam 1 tahun ini yang akan saya tempuh tahun depan ini, boleh. Itu menunjukkan kita adalah manusia yang serius dalam menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita tidak menghayati bahwa keberhasilan pula panjenengan itu selaras dengan takdir Allah, maka ketika kita gagal, kita jatuh. Kita jatuh, sering kita stres. Maka kalau itu orang yang beriman, na'udzubillah min dzalik. Kalau orang yang tidak beriman, yaitu urusan mereka. Makanya kula pernah membaca survei bahwa angka bunuh diri tertinggi itu justru terjadi di negara-negara maju. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mendewakan akal. Betul, mereka berprestasi mencapai banyak hal dalam kehidupan mereka, kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi mereka orang yang menyembah akalnya, mendewakan akalnya. Ketika kemudian bisnis mereka hancur, mereka bunuh diri. Maka pelajaran yang diberikan oleh Allah pada ayat yang pertama tadi itu, jangan kula panjenengan terlalu percaya kepada akal. Silakan gunakan akal, tetapi libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah tahu niat kita. Makanya kula panjenengan ketika merencanakan apapun dalam kehidupan, merencanakan usaha, merencanakan ingin mendapatkan apapun, ingin mendapatkan prestasi apapun, merencanakan akan menikah kapan, merencanakan ingin punya anak berapa, merencanakan ingin membangun apa, merencanakan ingin bisnis apa, yang pertama yang akan Allah lihat adalah niat panjenengan. Anda merencanakan semua itu karena siapa sebenarnya? Karena hanya apa? Hanya ingin memuaskan perut kita saja? Apa karena ingin gengsi kita di mata masyarakat naik? Bapak sekalian, kita adalah orang-orang yang beriman. Kita tahu dan percaya ada konsep dosa dan pahala. Maka ketika kita percaya demikian, ketika kula panjenengan merencanakan apapun, coba di setiap ketika kita merencanakan, niat kita yang betul, niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah bahwa pentingnya ketika orang itu bersalah, melakukan sebuah dosa dan kesalahan, penting bagi dia untuk yang pertama mengakui kesalahan. Sosok ashabul jannah atau orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yakni para pemilik kebun yang disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah orang muslim. Tetapi dalam satu saat orang itu kan boten terus apik, Pak. Yang niku mboten wonten tiyang niku terus api kecuali nabi. Kecuali nabi mawon. Atau orang yang sudah menjadi wali. Tapi seringkali wali itu, orang itu diangkat oleh Allah dari orang yang punya masa lalu kelam itu banyak. Seperti yang kita ceritakan kemarin berkali-kali, Pak. Ada wali itu mantan begal, ada wali itu senang dugem, Pak.
sing lurus mawon niku nabi kali rasul. Dan orang itu pasti selama dia manusia maka dia akan pernah melakukan kesalahan. Apakah orang yang telah melakukan kesalahan itu kemudian tidak baik? Tidak. Yang tidak baik adalah ketika dia melakukan kesalahan terus konsisten tanpa dia ada keinginan untuk berubah. Tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian dia tahu dan menyadari akan kekeliruannya, kemudian dia kembali kepada Allah, itu adalah sebaik-baik manusia. Makanya ketika ashabul jannah atau orang-orang yang memiliki kebun telah melakukan kesalahan yang disebutkan tadi, dia terlalu mendewakan akal, dia merencanakan rencana jahat agar hartanya tidak dinikmati oleh orang-orang miskin, mereka kemudian setelah diazab oleh Allah, ditegur oleh Allah, mereka sadar dan kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna taghin, sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita mengganti untuk kita yang lebih baik daripada kebun ini. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berharap kepada Allah dalam segala hal. Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan ingin bahagia, berharaplah hanya kepada Allah saja. Jangan berharap kepada makhluk. Karena kenapa? Orang itu ketika hidupnya menyandarkan kebahagiaan hidupnya hanya kepada selain Allah, yakni kepada makhluk, maka dia sering akan jatuh dan kecewa. Bahkan jangan menyandarkan kebahagiaan kita kepada orang-orang yang kita cintai, Pak. Karena kenapa? Orang-orang yang kita cintai itu pun manusia juga. Anak kita manusia, istri kita manusia, kedua orang tua kita manusia. Kita mensyaratkan aku akan bahagia kalau anakku soleh, ternyata Allah menjadikan anak panjenengan tidak soleh. Yang salah siapa? Panjenengan dan pula panjenengan. Padahal kalau yang kita harapkan, kita sandarkan kebahagiaan hanya kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan siapapun di antara hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian sedikit pemaparan daripada tafsir surah Al-Qalam ini. Masih ada waktu beberapa menit, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz. Kenapa? Satu pertanyaan. Dua, kenapa? Oh enggak Ustaz. Ayah dari pemilik kebun ini seorang yang soleh. Tua dan ke bawah. Kenapa tidak nyuruh ke anak? Ini ada kesalahan di mana? Apa kesalahan didik atau kesalahan kultural? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mendambakan anak yang soleh itu pasti adalah harapan semua orang. Kita semua diperintahkan oleh Allah mendidik anak-anak kita, tidak hanya agar mereka pandai dalam urusan dunia, tetapi mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang beriman. Maka Al-Quran memerintahkan kepada kula panjenengan, selain mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, kita diminta oleh Allah berkali-kali, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, doakan anak kalian, doakan anak kalian. Tetapi kula panjenengan juga
harus tahu bahwa segala hal tidak terjadi kecuali telah terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik Pak tidak menjamin anaknya baik. Nggih Pak. Orang yang baik tidak menjamin anaknya baik. Sebaliknya orang yang tidak baik tidak menjamin anaknya tidak baik. Boleh jadi anaknya menjadi anak yang baik. Maka dalam Al-Quran tidak hanya dalam kisah ini saja, kisah yang barangkali begitu masyhur, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya 4 anak, ternyata yang pertama kafir. Panjenengan bayangkan, itu Nabi tentu tarbiyah keluarganya adalah sebaik-baik pendidikan, tetapi ternyata ada satu yang kafir. Istri Nabi Nuh pun demikian. Sebaliknya Pak, Fir'aun yang kafir, tidak hanya kafir, mengaku Tuhan, bahkan punya istri sebaik-baik perempuan. Siapa? Asia. Maka bagaimana Bapak sekalian, itu semua tidak terjadi kecuali dengan ketetapan Allah saja. Tidak boleh kemudian kita menyalahkan ini baik karena ini seperti tidak boleh. Jadi mereka bisa menjadi seperti itu ya karena memang takdir Allah seperti itu. Tetapi di saat yang sama ketika kula panjenengan diberikan Allah anugerah, diberi anak, diberi istri, atau diberikan amanah apapun, maka kita harus betul-betul menjaga amanah itu dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik. Kemudian ternyata apa yang telah kita didik tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita serahkan itu kepada Allah. Maka sebagaimana saya sebutkan tadi, jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada selain Allah. Mohon Pak Ikhyan ya. Yang jelas untuk menjadi baik itu urusan kita Pak. Jenengan apalagi bapak-bapak punya istri, istrinya kemudian berkata, bagaimana saya bisa menjadi wanita yang solihah kalau suami saya saja tidak soleh. Jangan seperti itu. Tanggung jawab untuk soleh itu tanggung jawab masing-masing, ya, tanggung jawab masing-masing. Maka panjenengan nanti ketika di akhirat kula panjenengan terkait kesolehan kita tidak ditanyakan atau tidak diminta pertanggungjawaban kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Maka siapapun, mungkin pula panjenengan tidak mempunyai guru yang benar, atau mungkin punya pasangan yang tidak benar, tetapi kita harus berusaha menjadi orang yang benar. Karena itu tanggung jawab pula panjenengan pribadi. Mohon Pak Ikhyan. Cekap, ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian sedikit kajian tafsir Al-Quran yang mengangkat kisah belajar daripada orang-orang yang mempunyai kebun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita belajar tidak hanya kita faham, tetapi kita juga diberikan kemudahan oleh Allah mengamalkan apa yang kita fahami, dan juga kita diberikan oleh Allah kemudahan istiqamah dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan semoga kelak pula panjenengan juga keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum